Kami menyapa PLT Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, Anne Hermandiana Adnan. Selamat siang. Selamat siang, Mas Anggi. Ya, Ibu, ini laporan dari tim kami yang di lapangan melihat cukup banyak ini wilayah-wilayah yang belum tercover oleh perahu karet, Ibu. Hasil evaluasi di lapangan seperti apa, Bu? Ya, Pak, Mas Anggi ya. Jadi kami tadi pagi rapat dengan Kepala BNPB dan Menko PMK karena memang untuk peralatan ya perahu ini kan terbatas untuk di BPBD dan ini juga akan dikolaborasikan dengan Basarnas juga TNI Polri seperti itu. Dan saat ini kami bergerak ke Bekasi karena memang dampak ini tidak hanya di Bodebek saja, termasuk juga di Karawang, kemudian Purwakarta gitu. Nah ini kita bergerak terus berkolaborasi tidak hanya dari BPBD, relawan, kemudian TNI Polri dan masyarakat, juga Basarnas seperti itu. Oke, langkah prioritas sampai siang hari ini dulu, Ibu, apa, Bu? Ini langkah prioritas adalah evakuasi warga masyarakat gitu ya, yang tadi katakanlah seperti di Bekasi yang memang sampai ke lantai 2 gitu ya, kemudian juga di Kabupaten Bogor, Kota Bogor seperti itu. Ini kita prioritasnya adalah melakukan evakuasi juga logistik dan permakanan seperti itu. Oke. Berarti siang hari ini salah satunya adalah juga sudah mendirikan posko pengungsi, begitu Ibu ya, dan juga dapur umum ya? Ya sudah, untuk Kabupaten Bogor sendiri sebetulnya sudah dari sejak tanggal 2, Mas Anggi ya, adanya bencana hidrometeorologi dan kami juga memberikan penguatan ya ke BPBD Kabupaten Bogor dan rekan-rekan kami masih di sana, dan untuk Bekasi baru hari ini kami meluncur gitu, seperti itu. Baik. Ibu, informasi dari Kepala BMKG tadi, sebenarnya sudah ada rekomendasi kepada daerah-daerah tentang adanya potensi curah hujan ekstrim begitu. Ketika ini terjadi dan kita melihat bahwa cukup banyak wilayah-wilayah yang tidak tercover atau seperti tidak siap, sebenarnya koordinasinya seperti apa, Ibu? Baik, jadi BMKG ini memberikan peringatan dini setiap 3 jam sekali gitu ya. Ya. Dan peringatan dini juga sudah kami terima sejak tadi malam dari BMKG bahwa ada cuaca ekstrim di wilayah Jabodetabek termasuk ke daerah Sumatera juga seperti itu. Dan kami juga melakukan rapat dengan dengan BMKG semalam melalui WA call gitu, dan kami langsung meneruskan ke BPBD Kabupaten Kota. Hanya memang BPBD Kabupaten Kota sedang melakukan penanganan bencana gitu karena memang hujannya terus-menerus gitu ya. Oke. Tidak berhenti, dan ini juga tadi seperti yang dikatakan tadi ya, bahwa kejadian ini hampir mirip dengan tahun 2020 seperti itu. Oke. Yang menarik dari laporan rekan-rekan kami di lapangan juga menyebutkan bahwa di beberapa wilayah yang terdampak banjir ini merupakan bukan daerah banjir sebenarnya, Ibu ya. Namun karena curah hujan yang tinggi dan juga luapan sungai sekitar akhirnya menyebabkan banjir. Evaluasi dari BPBD berkenaan dengan ini apa, Bu? Ya, evaluasi dari kami adalah bahwa sungai ini harus clear ya, Mas Anggi ya, karena memang curah hujan tinggi dan apabila katakanlah tidak ada endapan dan material sampah ini bisa lancar, dan juga alih fungsi lahan seperti itu. Dan ini kenapa ini terjadi? Karena banyaknya sampah di sungai, kemudian adanya alih fungsi lahan di daerah perbukitan. Nah, untuk mitigasi bencana sebaiknya sungai itu tidak dibebani dengan material-material sampah dan endapan-endapan yang dapat menyebabkan luapan sungai ketika terjadi hujan dengan curah tinggi gitu, seperti itu. Oke. Berarti memang ada dampak dari luapan air sungai begitu ya, Ibu. Ibu, dengan Betul. kondisi seperti ini apakah bisa dipercepat untuk air itu surut dengan pompa, Ibu? Apakah ada pompa mobile yang diterjunkan di lapangan? Ya, ini pompa mobile kita ada, hanya mungkin unitnya terbatas gitu ya. Dan ini juga prosesnya lama karena sungainya juga kan masih dalam posisi tinggi gitu. Untuk Oke, pembuangannya kita harus pikirkan juga seperti itu. baik, Bu. Ibu, dari pembacaan sampai siang hari ini saja, daerah mana saja yang menjadi fokus utama, Ibu, di Jawa Barat?
Untuk saat ini Bogor, Depok, Bekasi, dan Karawang. Yang Bogor, paling parah memang Bekasi, kota Bekasi sekarang yang paling parah. oke, Karena tinggi airnya, airnya tinggi, dan juga Bogor, Kabupaten Bogor. Seperti itu. oke. Diskusi dengan pemangku kebijakan lainnya, Ibu, apabila sore hari ini terjadi hujan lagi, apa tindakan yang bisa dilakukan oleh tim? Kami akan melakukan mitigasi bencana ya supaya tidak ada korban gitu ya, karena sampai saat ini sudah ada korban, Mas Anggi ya. Ini Dan wilayah mana, Ibu, apa yang ada namanya, korbannya? kita memberikan informasi peringatan dini sampai ke tingkat kewilayahan. Oke, Karena jumlah kami, personel kami terbatas, nah ke tingkat kewilayahan ini diupayakan supaya bisa memberikan informasi kepada masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri seperti itu. iya. Ibu Ana, wilayah mana tadi yang disebutkan ada korbannya, Ibu? Kota Bogor, Hmm, di Kota Bogor ini ada yang terkena reruntuhan TPT, seorang balita, dan itu meninggal dunia seperti itu. oke. Berarti sudah ada satu korban meninggal dunia, Ibu ya, atas Tuh, banjir di wilayah Jawa Barat ini. longsor, kalau yang itu longsor. Itu longsor. Oke, baik. Ya, Ibu, yang kita saksikan ini adalah juga wilayah Galaksi, bahwa seperti laporan dari tim juga kondisinya proses evakuasi terkendala dengan perahu karet yang kurang dan juga tim yang kurang. Penambahan logistik untuk proses evakuasi bisa diambil dari mana, Ibu? Apakah membantu dari Jakarta atau wilayah lain? ya, ini kami kolaborasi dari BPD Jabar sekarang sedang bergerak ke sana, juga Basarnas, juga BNPB kita akan bergerak juga ke Kota Bekasi. Seperti itu, TNI Polri juga akan membantu kami seperti itu untuk melakukan evakuasi warga masyarakat di Galaksi, tidak hanya di Galaksi, ini Kota Bekasi ya. Sepanjang Ya, kali Bekasi ini terkena banjir parah ya, karena meluapnya oke. sungai Bekasi seperti itu. Oke. Ibu, prosedurnya dalam kondisi darurat dan juga melakukan operasi pencarian, ini apakah nanti akan dicari per rumah satu persatu atau seperti apa nanti mekanismenya, Bu? Nah, iya nanti kita susur dulu satu persatu Hmm, dan kita prioritaskan yang kelompok rentan dulu. Kelompok rentan ini adalah orang tua dan balita seperti itu. Oke, jadi siang hari ini prioritasnya adalah nanti ketika sudah masuk perahu karet, berarti lansia dan anak-anak menjadi prioritas untuk diangkut pertama, begitu Ibu ya? Ya, dan orang sakit ya, Dan Mas orang Anggi. sakit. Dan ibu hamil juga seperti itu. Baik. Posisi tim di lapangan sudah sampai mana, Bu? Apakah sudah bisa menyentuh wilayah-wilayah dengan dampak yang cukup signifikan atau beberapa saja yang masih tercover saat ini? Ya, untuk BPBD kabupaten kota ini sudah menyentuh, hanya belum seluruhnya. Makanya kami lakukan penguatan dari BPBD provinsi, kemudian juga dari Basarnas, TNI Polri dan BNPB seperti itu, Mas Anggi. Oke, baik. Ibu tadi disebutkan bahwa untuk mengurangi curah hujan juga masuk opsi untuk dilakukan modifikasi cuaca ya, Ibu. Informasi Iya, betul. terkini dari hasil koordinasinya seperti apa, Ibu? Ya, jadi tadi pagi kami rakor dengan Hmm, Menko PMK dan Kepala BNPB ini akan dilakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak yang akan dilakukan rencana sampai tanggal 8 Maret mulai hari ini seperti itu. Sehingga nanti diharapkan hidrometeorologi ini tidak tidak separah hari kemarin dan hari ini seperti itu. Wilayah mana dulu, Ibu, yang akan diprioritaskan untuk modifikasi cuaca? Jawa Barat atau wilayah Jakarta? Nah, ini lintas ya, lintas kabupaten kota dan provinsi, dan ini akan dilaksanakannya oleh BNPB. Oke, berarti mulai hari ini proses modifikasi cuaca sudah mulai dilakukan begitu ya, Ibu Ana ya? Tuh. Baik, Ibu Ana, kami sangat berharap bahwa nanti tim bisa masuk ke lokasi titik-titik yang saat ini belum tercapai dan mudah-mudahan proses evakuasi juga berjalan lancar ya, Ibu Ana. Ibu Ana, terima kasih, Bu, atas penjelasannya di siang hari ini. Kami ajak Anda kembali pemirsa melihat situasi terkini Ciledug Raya ada di sebelah kiri layar Anda. Dengan proses pengalihan arus lalu lintas terus dilakukan
karena beberapa titik sudah tidak bisa dilalui lagi oleh kendaraan roda 2. Dan tim yang berada di lokasi juga mengimbau Anda untuk yang melewati wilayah Ciledug untuk mencari jalur alternatif. Sedangkan untuk Villa Nusa Indah Bekasi yang video udaranya Anda saksikan di sebelah kanan ini, proses evakuasi akan segera dilakukan dengan menambah perahu-perahu karet untuk membantu warga yang masih terjebak di dalam. BPBD Jawa Barat tadi sudah menyebutkan bahwa nanti proses mekanisme untuk evakuasi akan dilakukan menyisir satu persatu rumah yang ada untuk membantu mereka yang prioritas, diantaranya adalah lansia, orang sakit, ibu hamil, dan juga anak-anak. Sedangkan dampak dari genangan air juga terlihat tinggi sekali di Perum Galaksi Bekasi di sebelah kiri layar Anda. Ini merupakan juga wilayah yang terdampak dari tingginya curah hujan. Tadi BMKG sempat menyebutkan bahwa ini adalah hujan ekstrim yang juga belum akan berakhir dalam waktu dekat. Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.